Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pelajaran akidah. Sekarang kita akan membahas pada materi awal. Semoga pertemuan kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja. Kemarin kita sudah perkenalan sepihak. Masih ingat kan sama Ibu untuk pelajaran akidah bersama Ibu Bintun Niswati. Lanjut dengan materi kita yang pertama adalah hari akhir. Hari akhir pasti akan datang. Matahari, rembulan, planet, bumi dihancurkan. Hari itu manusia bagai laron beterbangan, gunung bagai bulu dihamburkan. Hari itu tiada lagi pertolongan. Hari itu tiada lagi perlindungan. Ini adalah sketsa sedikit tentang hari akhir yang itu pasti akan terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan terjadinya akhir-akhir yang sangat-sangat mengerikan. Karena jelas di hari itu manusia tidak ada lagi pertolongan dan sudah tidak ada lagi perlindungan. Semoga Allah menjaga kita dari semua kerupakan dunia ini. Amin Allahumma amin. Oke, untuk hari akhir ini kita akan membahas tentang pengertian, tentang gambaran hari akhir menurut Al-Quran, dan beberapa dalil-dalil selain gambaran tadi tentang hari akhir. Kita lanjutkan dengan pengertian. Apa itu hari akhir? Ayo. Hari akhir kalian pasti semua udah tahu kan? Disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari hancurnya seluruh alam semesta ini. Hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia, umat, makhluk di alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Itu adalah hari akhir. Jadi di hari itu tidak ada lagi kehidupan satupun di dunia ini yang masih tersisa. Karena Allah sudah menutup, menghancurkan seluruh ciptaannya sendiri yang ada di alam semesta ini. Pengertian hari beriman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir adalah iman itu percaya, iman itu yakin. Jadi iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, dan setelah itu akan ada kehidupan yang sangat kekal yang disebut dengan kehidupan akhirat. Jadi iman kepada hari akhir adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam dan isinya ini pasti akan hancur dan akan datang kehidupan kekal yang disebut dengan kehidupan akhirat. Dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 7. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadi? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ayyana mursaha? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka menanyakan kepadamu tentang as-sa'ah. Ayyana mursaha? Kapan terjadi? Qul, katakanlah, innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali Tuhanku. Jadi hanya Allah lah yang tahu
kapan terjadinya hari kiamat itu. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Nah, mengenai terjadinya hari kiamat, tidak seorang pun bisa pasti tahu kapan terjadi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan para nabi, yaitu malaikat Jibril, sekalipun tidak mengetahuinya. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib, yang harus kita imani dan kita percayai. Dosa besar jika kita menganggap bahwa hari akhir mustahil terjadi dan tidak pernah terjadi. Jadi iman kepada hari akhir adalah kewajiban, keharusan yang harus kita imani dan kita percayai. Hari akhir, sekecil apapun perbuatan manusia, pasti Allah akan membalasnya. Dan tidak ada satupun yang bisa ditutupi oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah, apalagi perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi di hari akhir nanti, semua yang dikerjakan manusia pasti akan ada balasannya. Jika di dunia kita melihat banyak sekali ketidakadilan yang datang, maka di hari akhir nantilah semua akan terbalas, semua akan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu tentang hari kiamat serta dalilnya. Nah, sekarang bagaimana gambaran hari kiamat menurut Al-Quran? Dijelaskan bahwa gambaran hari kiamat menurut Al-Quran, yang pertama dalam Quran surat Al-Zalzalah disebutkan ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzala. Idza zulzilatil, ketika digoncangkan apa al-ardu bumi, zilzala, maka goncangan itu dahsyat sekali di bumi itu. Wa akhrajatil ardu, wa akhrajatil, dan mengeluarkan sinten Allah apa al-ardu bumi, afqalaha, wa akhrajatil ardu afqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang sangat berat. Bumi mengeluarkan beban-bebannya yang sangat berat. Wa qalal insanu mala, dan manusia bertanya, ada apa itu? Yauma idin tuhadditsu akhbaroha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idin tuhadditsu akhbaroha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Jadi dalam Quran surat Al-Zalzalah 1-5 Allah menjelaskan bahwa bumi akan digoncangkan sekuat-kuatnya sehingga seluruh isi kandungan di dalam bumi ini akan keluar semuanya. Kemudian yang kedua, gambaran hari kiamat dalam Quran surat Al-Infitor ayat 1-3 yang menyebutkan bahwa wa idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah atau menjadi terbelah, wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan telah meluap. Jadi dalam Quran Al-Anfitar dijelaskan bagaimana gambaran hari kiamat. Langit terbelah, bintang-bintang berserakan berjatuhan, lautan meluap. Itu penjelasan tentang hari kiamat dalam Quran surat Al-Infitor. Dilanjutkan dengan Quran surat Al-Haqqah ayat 14. Di situ dijelaskan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan dakkatan wahida.
dan diangkatlah bumi, wa humilatil ardu, terus diangkat apa al-ardu bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung, fadukkat ada kata wahidah, lalu dibenturkan kedua kalinya dengan sekali benturan. Kamu bisa membayangkan bagaimana ketika Allah mengangkat bumi, bagaimana Allah ketika mengangkat gunung, kemudian dibenturkan kembali dengan dahsyatnya. Sungguh gunung-gunung itu akan pecah, berterbangan menjadi pasir yang sangat mengerikan sekali. Apalagi manusia yang sangat kecil. Dilanjutkan lagi gambaran hari kiamat dalam Quran surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an waladi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, takutlah bahwa suatu hari, pada hari itu tidak seorang bapak pun dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula bisa menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu, dan jangan pula syaitan memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Allah sudah mengingatkan manusia dalam Quran surat Al-Luqman sebagai gambaran hari kiamat bahwa pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Dan benar-benar bahwa manusia dalam keadaan tidak berdaya. Itu gambaran hari kiamat menurut Al-Quran dalam Quran surat Al-Zalzalah, Al-Infitor, Al-Haqqah, dan Quran surat Luqman. Sebetulnya gambaran hari kiamat dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dari keempat surat dan ayat ini kalian bisa menggambarkan betapa mengerikannya hari kiamat yang akan kita jalani nanti. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga niat kita, menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkannya di akhir-akhir nanti. Oke anak-anak, itu pembelajaran kita, pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat pertemuan kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari ibu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.